Kerusakan lingkungan yang terlihat secara jelas di areal hutan produksi Pulau Rempang, tepatnya sepanjang Pantai Kalat, tak dapat terbantahkan. Areal hutan produksi itu menyisakan bekas galian yang diduga bekas tambang pasir. Penelusuran tim MD Kepri yang mengunjungi Pantai Kalat beberapa waktu lalu menemukan bekas galian berbagai bentuk. Ada yang memanjang seperti parit, ada pula yang berbentuk lingkaran layaknya sebuah kolam. Bekas galian itu kini dipenuhi air yang terlihat gelap dan cenderung pekat. Vegetasi Pantai Kalat memang sangat ideal sebagai habitat hutan mangrove. Tanah bercampur pasir menjadi media subur bagi hutan produksi itu. Kerusakan lingkungan hutan produksi Pulau Rempang bermula dari usaha pemanfaatan lahan untuk kebutuhan komersil oleh pihak swasta yang direstui pemerintah baik pusat dan daerah melalui regulasi dan izin yang diterbitkan. Sebutlah SK Gubernur Kepri menerbitkan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan penyediaan sarana wisata alam atau IUPJL PSWA pada hutan produksi Pulau Rempang, Tanjung Kelingking, Pantai Kalat. Terlepas dari perusahaan manapun yang mengantongi IUPJL PSWA, faktanya areal hutan produksi itu kini cukup mengkhawatirkan dari sisi lingkungan. MD Kepri tak berhasil menemukan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan sarana wisata alam di areal Pantai Kalat sebagaimana yang diamanatkan SK Gubernur yang dimaksud. Tak juga bermaksud meniadakan karena ternyata ada beberapa fasilitas wisata alam yang dikelola mandiri oleh warga setempat, bukan dikelola profesional oleh perusahaan yang mengantongi IUPJL PSWA. Entah bagaimana menghubungkan IUPJL PSWA yang diterima perusahaan dengan dugaan penambangan pasir di hutan produksi Pantai Kalat. Tapi kerusakan lingkungan di pesisir hutan mangrove itu mulai terlihat setelah terbitnya SK Gubernur Kepri mengenai IUPJL PSWA. Azhari Hamid, Ketua DPP Masyarakat Peduli Laut dan Lingkungan Hidup atau MAPEL yang mendampingi MD Kepri saat mengunjungi Pantai Kalat mengatakan mangrove menjadi rusak karena adanya penambangan pasir. Menurutnya, pesisir Pantai Kalat memang cukup potensial untuk penambangan pasir. Pasir laut yang dikandungnya sangat bernilai, tapi ancaman kerusakan lingkungan jadi semakin nyata. Pasir ya, diambil pasirnya kemudian membuat apakah ini akan menjadikan kolam, tapi kalau menjadikan kolam ikan kelihatannya belum ada ya, belum ada kegiatan. Tapi yang jelas ini pasirnya diambil, kemudian mangrovenya kan ini rusak nih. Mangrove ya? Mangrovenya rusak, terus pasirnya diambil. Jadi ini mungkin formasinya lapisan pasirnya cukup bagus, cukup tebal ini. Dan pasirnya juga cukup bagus kayak kita lihat tadi kan, halus dan kondisinya cukup signifikan kalau mau untuk diproduksi untuk diambil pasirnya. Kita kan belum tahu kemana dijualnya. Yang jelas dalam regulasi peraturan daerah Batam yang terbaru pun tambang pasir untuk di Batam ini nggak ada lokasi ataupun ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk penambangan pasir. Kalau pidananya gimana tuh? Ya kalau kita bicara pidana, pertama kan ini tentu kalau secara lingkungan kan pasti untuk administratif dulu ya. Untuk pidananya karena memang soalan dari tambang pasir ini kan dari tahun ke tahun. Mungkin selama ini karena di Batam sudah jenuh, mungkin teman-teman pemain pasir ini berekspansi ke Barelang. Cukup besar potensi pasir di sini, dari Tanjung Kelingking sampai kemari itu di pesisir itu. Cuma memang kalau secara masih tertutup dengan rimbunan bakau. Jadi kedepannya mungkin bakau ini juga akan habis, pasirnya diambil. Saya lihat begitu. Bapak dengan kondisi begini gimana? Ya ini jelas kalau secara lingkungan ini kalau mereka mengambil pasir kemudian bakaunya juga rusak, ini sama-sama rusak ya, pasti lah merusak lingkungan. Dampaknya siapa? Kalau dampak dari bakau itu sendiri kalau dirusak
tentu ini untuk apa namanya, untuk kembang biakan biota laut yang apa namanya, yang ekonomis untuk digunakan oleh masyarakat pasti hilang. Kemudian dengan mensubstitusi lokasi ini menjadi tambak seperti ini juga belum tentu bisa menghasilkan dengan baik gitu. Ini kan juga perlu proses ini. Ini mungkin baru ya, mungkin penambangan ini mungkin baru. Di sebelah sana tuh kita lihat itu tempat penumpukannya sebelum dijual mungkin sudah diambil di sini, dicuci di sana mungkin ya, di sebelah sana baru dijual. Mana dijualnya kita nggak tahu juga. Kalau mesin-mesin itu apa tuh? Kalau itu kan mungkin ini udah nggak aktif ya. Mungkin itu mesin untuk ini, untuk support kegiatan ini. Ya artinya apapun ceritanya, Batam tidak punya regulasi baik Perda maupun keputusan wali kota yang menyatakan bahwa pasir bisa dilakukan penambangan pasir. Ini termasuk lahan yang di SK itu wisata alam atau wisata hutan gitu atau gimana Pak? Kalau merujuknya? Di Barelang ini saya belum tahu pastinya. Yang jelas HPL di sini belum ada ya. Belum ada. Mungkin kalau pengurusan mungkin langsung ke pusat ya. Ke pusat. Kalau saya lihat itu seperti mereka ambil. Lalu kapan bermula penambangan pasir di hutan produksi Pantai Kalat? Banyaknya bekas galian di areal itu menunjukkan aktivitas sebelumnya mengarah pada bekas pertambangan pasir laut. Meski kini tak ditemukan lagi aktivitas pengerukan pasir, sisa-sisa kerusakan lingkungan yang ditinggalkan menjadi ancaman keberlanjutan ekosistem hutan produksi di Pantai Kalat, Pulau Rempang secara luas. MD Kapri.